Shalom, shalom kaum ibu semuanya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan dong. Puji Tuhan, haleluya. Kita hari ini mau sama-sama bersyukur sama Tuhan, menaikkan penyembahan, puji-pujian buat Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dan teramat baik di hidup kita, amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Tuhan di hidup setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami ada hari ini, kami bisa menjalani bulan Januari kemarin masuk ke Februari, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini kami mau datang mengenang, mengingat, merenungkan kebaikan, pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di hidup kami. Dan biar hari ini hati kami meluap dengan rasa syukur, meluap dengan puji-pujian, meluap dengan kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Biar Kau hadir di tempat ini bertata atas pujian kami, biar Kau dimuliakan, Kau ditinggikan, dan biar Engkau yang bekerja, menjamah, memulihkan, mengubahkan hati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang rindu memuji menyembah Tuhan sama-sama kita katakan amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan sorak haleluya, haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin. Tinggikan nama Tuhan, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Oh haleluya, amin. Soraklah, oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, oh soraklah dari siram hatimu. Haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kaum wanita saja katakan soraklah. Hey. Soraklah
Lebih keras lagi suaranya, kaum wanita sing it. Soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. soraklah, Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, amin. Yang percaya Tuhan baik katakan yes. Yang percaya Tuhan baik katakan yes. Kita katakan sebab Tuhan baik, amin. Amin. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur, hey. Dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup rasakan, musik dan tarian, musik dan tari, semua makhluk di bumi, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Angkat tanganmu katakan, sebab Tuhan baik, amin. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, amin. Haleluya. Katakan masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur, hey. Dengan penuh pujian, bersuka, suka di hati, nyanyi besarkan, nyanyi besarkan agungnya pujinya, puji dia tiup rasakan, musik dan tari, semua makhluk di bumi di surga, semua makhluk bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, yeah. Sebab Tuhan baik, tak pernah berubah, yeah. Anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, oh selalu, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik di hidupku, sebab Tuhan baik, oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, haleluya. Sebab Tuhan baik selalu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Biarkan musik memuji Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki
kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. oh tak pernah berubah kasih setiamu Tuhan. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, oh teraman baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan kaum ibu untuk duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik di hidup kami. Biar kami renungkan, biar kami ingat selalu kasih setia Tuhan. Anugerah-Mu yang kuatkan kami setiap musim. Anugerah-Mu yang kuatkan kami di setiap waktu, di dalam setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan dengan sepenuh hatimu, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. hanya Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. berikan sorak-sorai ya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah
Ku berterima kasih buat kasih Rama. Terima kasih, terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Karena anugerah-Mu di hidupku buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selama. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Aku kan memuji-Mu selamanya. Kami naikkan syukur kami, Kau sungguh baik, oh, Kau sungguh baik. Hikaralalalabata kayaralalalabasi ererere aralalalabata kananananana. Hikaralalalabasi ererere aralalalabata kananananana. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di hidup kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hiaralalalabasi, hiaralalalabata kananananabasi. Oh, karalalabata kananananabasi. Hiaralalalabata kananananabasi. Oh, mari renungkan kasih Tuhan. Ambil waktu berdiam sejenak dalam hadirat Tuhan. Hitung berkat yang Tuhan berikan. Hitung berkat yang Tuhan berikan. Hitung perkenanan Tuhan. Hitung pertolongan Tuhan. Jangan lupakan kasih setia Tuhan. Jangan lupakan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Oh Jesus, karalabata kanananabashi, dedededebete yaralalalabata kanananabashi. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu, oh, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, oh Yesus, terima
Katakan dengan segenap hatimu, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati pikiran kami dengan kebaikan Tuhan. Oh karala batakana nala bashikede de arala batakana. Oh karala batakana nala bashikede de. Oh karala batakana nala bashikede de arala batakana nala bashikede de. Suara saja katakan dari hatimu, terima kasih. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu Buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau tak pernah berubah, tak pernah berubah. Terima kasih, terima kasih. Kau setia, Kau setia. Kami memuji-Mu, Kaulah yang disembah, Kaulah yang dimuliakan, Kaulah yang diagungkan, Kaulah yang ditinggikan. Di dalam setiap langkah kami, di dalam setiap musim kami, Kau tak pernah mengecewakan, Kau tak pernah mengecewakan.
sini menjamah hatiku, mengalirlah, oh mengalirlah saat kami menyembah, saat kami menyembah-Mu. Engkau bekerja saat ku menyembah-Mu. Engkau bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata, kau bertata, karalabasie, aralalalabata, hiaralalalamasie, aralalaba, karalalabas, hieralalalamasie, karalalabata. Kami rasakan Kau hadir, kami rasakan Kau mengalir, memenuhiku, memenuhiku, memulihkanku, memulihkanku. Kami rasakan Engkau hadir, memenuhiku, penuhiku. Oh Tuhan, karena makasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Rasakan, sadari kehadirannya di hidup kita. Sadari hadiratnya ada di tempat ini. Hadirat Tuhan bukan tentang seberapa powerful pujian penyembahan yang dinaikkan. Hadirat Tuhan berbicara tentang kesadaran kita akan pribadinya yang gak pernah meninggalkan kita. Ketika musik terhenti, ketika situasi kondisi gak baik, kita tetap bisa merasakan Tuhan hadir. Karena memang Dia tidak pernah meninggalkan kita. Makasih Tuhan. Kita akan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu Tuhan. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Katakan dengan tangan terangkat, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum bagai rusa rindu, bagai rusa rindu. selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku. Oh Yesus, Kau sangat. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dengan bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu
untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat teramat baik bagiku Tuhan, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, yes. Ku kan menari dan bersuka hanya karena pribadi Tuhan. Airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya, Kau yang paling mulia, Kau yang paling berharga Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh Yesus, Kau sungguh baik. Kami mau bersama, kami mau bersuka karena pribadi-Mu, oh kehadiran-Mu. Lebih dari apapun juga, lebih dari apapun juga, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan hidupku di oh, thank you Lord. Oh Yesus. Oh yes. Ku kan menari. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu, Kau hidup dalammu, di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yes. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Saya rasakan hadiratnya, Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini. Dia hadir di tempat ini.
Oh, kami kembali Tuhan. Kami kembali hari ini Tuhan. Sukacita kami ada di dalam pribadi Tuhan. Walaupun kami masih ada di dalam lembah kekelaman, walaupun kami masih ada di dalam lembah kekelaman, walaupun kami masih ada di dalam penantian, walaupun kami masih ada di dalam ketidakpastian, mungkin hati kami penuh kekecewaan, penuh kepahitan, penuh dengan segala hal yang tidak enak di hidup kami. Namun kami mau bersuka cita, bukan karena situasi kondisi kami, namun karena pribadi Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Firman Tuhan berkata, lewati lembah kekelaman, Engkau beserta denganku. Lewati lembah air mata, Engkau menggendong aku. Sampai masa tuaku, sampai putih rambutku, aku tidak pernah lepas dari tangan Tuhan. Aku ada di dalam tangan Tuhan. Aku ada di dalam tangan Tuhan. Aku ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin keluargaku melupakanku, mungkin anak-anakku melupakanku, mungkin pasanganku tidak mempedulikanku, namun Tuhan mengingat aku. Tuhan tidak meninggalkan aku. Tuhan tidak melupakan aku. Terima kasih Tuhan. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Mari para wanita yang tidak dilupakan sama Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku kan menari dan bersuka Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang baik. Kau sangat ku cinta. Oh, kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya Terbesar
Yesus Engkau ku kagumi. Yes. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan. Amin. Dalam-Mu Yesusku, Yesusku. Dan pujian ini meluap di hati kami Tuhan. Pujian dari hatiku, oh, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh, lebih dari segalanya Tuhan, Kau yang kami miliki, yang takkan diambil daripada kami, karena Kau yang memiliku. Oh, Kau yang memiliku Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak, Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, oh, ku kagum hormat. Mari pandang Dia, mari pandang salibnya. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari pandang wajahnya. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum, ku kagum hormat. Amin. Kagum hormat akan Engkau. Engkau
dipuji, ku kagum akan, ku kagum, oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Mari angkat tanganmu, katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. amin. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Kau Allah yang besar, Engkau Allah Yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. segala pujian bagimu ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Engkau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Oh, hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, hanya Kau yang layak ku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku aku. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kau diagungkan, Kau diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur pada Tuhan. Kami percaya ketika pujian dinaikkan, mata kami semakin memandang Tuhan. Pujian tidak menarik Tuhan datang, pujian menarik hati kami untuk memandang kepada Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan gak pernah jauh. Dan hari ini biar kami boleh dengar suara Tuhan, kami boleh dengar isi hati Tuhan. Hidup kami diubahkan, hati kami dilembutkan Tuhan. Dan akhirnya setiap kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kuasa. Yang penuh dengan kebaikan, kasih dan kebenaran Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan Bapa kami berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji untuk mendengarkan Bapa kita berbicara. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kaum ibu, Tuhan berkati. Shalom ibu-ibu terkasih. Gimana rasanya menyembah Tuhan? Asik? Iya, luar biasa ya. Biarlah ini boleh terus menjadi gaya hidup kita ya. Ada banyak orang mungkin yang bisa bernyanyi di luar sana. Tetapi tidak banyak orang yang bisa memuji, menikmati ya kebersamaan dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus. Alangkah berbahagianya kalau setiap kita
pagi ini boleh dapat menikmati hadiratnya. Dan biarlah setiap kita nanti di rumah pun akan terus bangun mezbah pribadi kita di hadapan Tuhan. Untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, amin. Amin ibu-ibu. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya bersuka cita sekali kesempatan pagi ini boleh dapat berbicara di depan ibu-ibu semua yang datang onsite. Dan saya juga akan menyapa untuk mereka yang ada online. Shalom ibu-ibu. Ya, kita semua bersuka cita dan kita semua hari ini akan belajar tentang mengenal suara Roh Kudus. Ya, mengenal suara Roh Kudus itu tentunya ada ibu-ibu juga yang rindu bagaimana sih kok bisa tahu mengenal suara Roh Kudus? Ya, ibu-ibu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus. Tetapi sebelum kita belajar tentang bagaimana kita mengenal suara Roh Kudus, kita mungkin bisa mengetahui dulu apa sih sebetulnya Roh Kudus? Ya, Roh Kudus itu apa sebetulnya? Roh Kudus adalah suatu pribadi nyata, ya, suatu pribadi nyata yang datang kepada setiap pengikut Kristus yang sejati. Setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di surga. Jadi yang saya mau garis bawain, ingat ya, bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Ya, nyata, real. Nah, seperti pagi ini nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu menghirup oksigen bisa dilihat atau enggak? Enggak bisa dilihat ya. Tetapi nyata enggak? Nyata, tanpa oksigen kita akan mati. Begitu juga dengan keberadaan Roh Kudus. Roh Kudus itu nyata di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Yang sejati dalam arti kata gimana? Yang selalu ingin bersekutu dengannya, ya, puji Tuhan. Ibu-ibu sebelum lebih lanjut izinkan saya duduk ya. Ibu-ibu bersuka cita ya, memiliki kaki yang boleh kuat berdiri, boleh berjalan dengan leluasa. Syukuri, jangan lupa untuk bersyukur. Dan saya pun terus bersyukur kalau pada hari ini pun tangan saya bisa terangkat, mulut saya bisa berbicara. Untuk ibu-ibu semua ya, ada banyak orang di rumah sakit tidak mau berbicara aja sulit ibu-ibu. Jadi setiap pagi jangan lupa bersyukur. Ya, bersyukur sekali lagi. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi pada saat ini di dalam kehidupan ibu-ibu, tetap bersyukur. Sekali lagi apa ibu-ibu? Bersyukur. Nah, pagi ini saya rindu ya ibu-ibu ya, tidak hanya saya yang berbicara, tetapi saya pun rindu ibu-ibu juga memiliki respon ya. Jadi waktu saya berbicara, nanti ketika saya bilang, ibu-ibu antusias, tuh kan yang jawab cuma satu. Jawabannya betul, amin, dengan kompak ya. Ibu-ibu antusias. Nah, seperti itu. Nanti kalau saya bilang Roh Kudus yang lembut, ibu-ibu jawab tinggallah dalamku. Nanti kalau saya bilang tinggallah dalamku, Roh Kudus yang lembut, ya. Jadi saya minta supaya kita proklamirkan, kita undang Roh Kudus di dalam setiap kita, supaya Roh Kudus, kita undang supaya Roh Kudus ada tinggal bersama dengan kita. Ya, karena Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang lembut. Dia sangat menghargai, ya. Dia sangat menghargai kehendak bebas kita semuanya. Ketika kita mengundang dia akan bertahta di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menolak dia tidak akan memaksa kita untuk dia ada di dalam hidup kita. Karenanya Roh Kudus itu mau diaktifkan atau tidak, itu tergantung dari kita semuanya. Makanya kenapa tadi bilang bahwa Roh Kudus itu pribadi yang nyata di dalam apa? Di dalam umat Tuhan yang sejati. Umat Tuhan yang sejati itu di mana Roh Kudus
selalu tinggal di dalam hatinya. Amin ibu-ibu. Roh Kudus yang lembut. Amin. Tinggallah di dalamku. Luar biasa ibu-ibu ya. Jadi waktu saya berteriak seperti itu, ibu-ibu respon. Saya ingin dengan kita berkata itu merupakan satu undangan bagi Roh Kudus. Dan kita mengaminkan bahwa firman itu hidup. Dan saya rindu firman pagi ini boleh benar-benar menjadi rema bagi setiap kita. Dan setiap kita akan menjadi pelaku akan firman. Roh Kudus benar-benar akan termeterai di dalam hati kita dan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Sebelum bicara lebih lanjut Bapak Ibu Saudaraku, kita akan buka ya di dalam Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Mungkin multimedia bisa tolong tayangkan. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15 ya. Nanti kita baca bergantian. Saya baca ayat genap, ibu-ibu baca ayat ganjil. Tetapi saya minta baca dengan lantang dan sesama wanita Allah dilarang saling mendahului ya, pinter ya. Oke, ya saya akan mulai ayat 4b ya, ayat 4b dan nanti ibu-ibu bergantian di ayat ganjil ya. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Itu sungguh nyata ada di dalam Alkitab dikatakan seperti itu. Karenanya itu kita meminta Roh Kudus ada di dalam kita, itu bukanlah suatu hal yang mudah ya. Seperti tadi saya katakan, ada banyak orang bisa memuji, bisa menyanyi, tetapi tidak semua orang bisa menyembah, bisa mengalami bagaimana luar biasanya persekutuan dengan Roh Kudus ya. Sebelum saya masuk di dalam bagaimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus, saya akan mencoba untuk berbagi mengapa sih kok kita perlu Roh Kudus, kenapa gitu ya, kok kita perlu Roh Kudus ya. Saya akan ambil kesimpulan dari ayat yang tadi baru kita baca ya, bahwa yang pertama, Roh Kudus itu adalah penuntun. Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita semua, penghibur.
tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu tidak akan turun bagi kita semua ketika Tuhan Yesus masih ada di tengah-tengah murid-murid ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di situ Bapa tahu bahwa setiap kita tidak mampu untuk berjalan seorang diri. Karenanya diberikannya Roh Kudus untuk pengganti bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan bertahta di sebelah kanan Allah Bapa. Karenanya kita termasuk umat yang sungguh disayang Tuhan. Bisa mengundang Roh Kudus sebagai mitra kita, sebagai penuntun, penolong kita. Ya, ketika dalam kesesakan, mungkin ibu-ibu pernah merasakan bagaimana begitu kita tidak dapat berdoa. Karena begitu banyak mungkin pergumulan, problema yang kita hadapi. Saya pun seperti itu ibu-ibu. Sampai di satu waktu saya speechless. Bagaimana saya letih ketika merasakan sakit ya ibu-ibu ya. Sebelum saya dioperasi 3 tahun saya merasakan sakit. Nah di situ Roh Kudus Roma 8 ayat 26 digenapi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sekalipun kita speechless tidak dapat berkata apapun, Roh Kudus itu sangat mengerti. Dia menggantikan kita, membantu kita di dalam setiap kelemahan kita. Berdoa kepada Bapa dengan penyembahan yang kita naikkan, dengan bermazmur kepada Dia. Itu cukup menyenangkan hati Bapa dan Roh Kudus berdoa untuk kita. Jadi jangan pernah kita merasa sendiri ketika kita menerlibatkan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu siap menolong kita, siap menuntun kita dan siap menghibur kita. Roh Kudus penolongku, belum konsen. Roh Kudus penolongku, tinggallah dalamku. Saudara masih antusias? Amin, puji Tuhan ya. Jadi yang pertama itu adalah Roh Kudus adalah sebagai penuntun, penolong bagi kita semuanya ya. Dan Efesus 3 ayat 20 katakan ya bahwa bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan atau doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi bukan kata saya bahwa Roh Kudus itu penolong, ada ayat-ayatnya ibu-ibuku semua ya. Bahwa Dia siap menolong kita, Dia siap membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kuasanya yang ada di dalam kita itu lebih besar dari kekuatan kita sendiri ketika kita menerlibatkan Roh Kudus di dalamnya. Pengetahuan, ibu-ibuku, ibu-ibu semuanya, pengetahuan itu cukup didapat dengan kita membaca buku atau kita belajar dari SD sampai universitas ya, sampai college. Itu pengetahuan sudah didapatkan. Setelah itu selesai, pengetahuan itu kita dapatkan. Tetapi memiliki kepercayaan pada Roh Kudus itu tidak semudah seperti pengetahuan yang harus kita dapatkan. Tetapi kedekatan dengan Roh Kudus itu, pengenalan akan Roh Kudus itu baru haruslah kita bangun. Haruslah kita menjalin kedekatan dengan Allah. Baru Roh Kudus itu bisa terus ada di dalam kita. Jadi perlu dibangun. Bagaimana membangunnya? Nanti kita akan bahas ya. Jadi jangan kecil hati ibu-ibu. Ketika dalam kesesakan, ketika dalam pergumulan atau problema apapun, Roh Kudus siap menolong kita, siap membantu kita. Ada amin? Puji Tuhan. Poin kedua, mengapa kita perlu Roh Kudus? Roh Kudus yang melindungi kita dari kuasa si jahat. Ya, Roh Kudus yang melindungi kita dari si jahat. Ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, darah anak domba itu sudah menebus dan menyucikan kita dari dosa.
Ya, ibu-ibu ya. Sehingga kita dilepaskan dari segala dosa itu. Yohanes 15 ayat 15 katakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu hal-hal yang telah kudengar dari Bapakku. Berbahagia ya, kita yang seharusnya binasa menjadi hamba dosa, tapi dijadikan oleh Allah sebagai sahabat. Dia memberitahukan apa yang Bapa sudah beritahukan kepada kita. Itulah peranan Roh Kudus ya. Bagaimana dia bekerja sama memberitahukan bahwa kita harus berjalan sesuai dengan apa yang dalam pimpinan Tuhan. Jadi si jahat tidak dapat menguasai kehidupan kita lagi ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. 1 Yohanes 5 ayat 18 katakan bahwa kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Jadi Roh Kudus melindungi kita dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Ketika kita menjadi umat tebusannya, kita mengundang Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Si jahat tidak dapat menjamahnya karena kuasanya lebih besar daripada kuasa si jahat. Izinkan Roh Kudus yang terus memegang kendali dalam kehidupan kita semuanya. Dan jadikan Roh Kudus sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Supaya Roh Kudus dengan totalitas bekerja dalam hidup kita. Sebaliknya saudaraku, ketika kita tidak menghormati keberadaan Roh Kudus pun tidak akan memaksa kita. Jadi semua pengambilan keputusan, apakah kita mau mengundang Roh Kudus tinggal di dalam kita atau tidak, Roh Kudus itu sungguh tidak pernah memaksa kita. Apa pilihan ibu-ibu semuanya? Roh Kudus penuntun hidupku. Amin. Tinggallah dalamku. Amin. Puji Tuhan. Mengapa kita perlu Roh Kudus? Poin yang ketiga ya ibu-ibu ya. Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Di dalam ayat yang tadi itu sebetulnya ada banyak daripada mengapa kita perlu Roh Kudus. Tapi pagi ini saya hanya akan bagikan dengan 3 saja ya. Bahwa yang poin yang ketiga, Roh Kudus itu membawa kita kepada kebenaran. Ayatnya di mana Bu Atik? Nggak mungkin dong saya bicara kalau nggak ada alasannya. Di Yohanes 16 ayat 13. Saya boleh minta tolong Ibu Suci baca? Yohanes 16 ayat 13. Wow, luar biasa ya. Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, yang sepertinya masih gelap ya. Kita tahu bahwa ketika kita menerlibatkan Roh Kudus, keselamatan itu yang akan datang itu ada di tangan kita. Betapa beruntungnya kita ya ibu-ibu ya. Betapa beruntungnya kita tahu loh masa depan yang akan datang itu kita akan duduk di sebelah kanan Bapa. Ketika Roh Kudus yang bersemayam dalam hidup kita. Karenanya kalau kita sudah tahu hal yang begitu beruntung bagi setiap kita, masakan kita akan mau menyia-nyiakannya? Ya. Roh Kudus adalah sumber kebenaran. Ketika dia diundang, dihargai kehadirannya, dia akan mengalir dan bekerja tanpa rintangan untuk menolong dan membimbing kita kepada kebenarannya. Untuk kita semakin taat hidup dalam kebenaran Tuhan. Roh Kudus sungguh luar biasa. Jadi poin yang ketiga adalah Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Dia tidak pernah salah. Ya. Ketika kita mau tahu
bagaimana kita dapat mendengar suara Roh Kudus? Yang pasti, clue-nya saudaraku ya, yang pasti Roh Kudus berbicara tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Itu number one. Ciri daripada bagaimana kita tahu itu suara Roh Kudus atau tidak. Saya sedikit sisipkan ya, para wanita Allah. 2 minggu yang lalu suami saya Pak Isya sempat berbicara sebagai pembicara di ibadah yang sore ya. Waktu itu Pak Isya bicara tentang berproses bersama Tuhan. Ketika kami sudah duduk di depan, saya mendampingi Pak Isya. Ketika saya sudah duduk di depan, kok tiba-tiba Roh Kudus di dalam hati saya berbicara, nanti kamu sampaikan sesuatu gitu. Tidak usah lama-lama, sampaikan sesuatu. Waduh, saya pikir Tuhan saya bicara apa, saya nggak bisa apa-apa Tuhan, saya bilang gitu. Tapi Tuhan tolong kalau memang ini betul suara Tuhan, beri saya konfirmasi. Saya Pak Isya waktu itu saya masih ada di sebelah saya hanya bilang kepada Pak Isya, Pak topik pembicaraannya apa? Berproses dalam Tuhan. Dan saya nggak berani bilang ke dia gitu loh bahwa boleh nggak saya sampaikan sesuatu. Saya belum berani karena takutnya itu keinginan saya pribadi ya ibu-ibu ya. Jadi saya hanya cuma tanya, Papi itunya topiknya apa? Berproses bersama Tuhan katanya gitu. Oh iya deh gitu. Terus waktu Pak Isya ke depan kembali berbicara lagi di dalam hati. Kamu sampaikan sesuatu katanya gitu. Tuhan aku harus sampaikan apa? Terus Roh Kudus beri clue-cluenya gitu ya, kamu sampaikan ini. Tapi aku mesti gimana bicaranya? Tolong Tuhan kasih tanda kalau memang aku harus bicara. Tolong supaya caranya gimana aku bisa berbicara dengan suamiku gitu ya. Karena sudah di mimbar kan gak mungkin saya chat ya. Jadi Tuhan tolong pimpin saya supaya aku bisa berbicara. Minta konfirmasi kalau ini benar-benar dari Tuhan gitu ya. Sepertinya gak mungkin ya ibu-ibu ya, sudah di mimbar, tahu-tahu bisa harus menghampiri saya. Tetapi Roh Kudus itu benar-benar tidak pernah keliru. Ya, tidak pernah keliru. Pak Isya waktu itu saya tidak tahu, di rumah tuh tidak ada rencana sama sekali dan Pak Isya pun tidak minta bantuan saya gitu ya untuk saya menyampaikan sesuatu. Tapi waktu saya duduk itu benar-benar jelas gitu, kamu sampaikan sesuatu. Singkat cerita, ketika Pak Isya berdiri, ternyata dia ada satu video pendek. Biasanya Pak Isya kalau video pendek itu hanya berdiri di depan ya, berdiri di depan karena videonya itu sebentar sekali. Tetapi entah gimana dia duduk di sebelah saya. Wah ini saya bilang ini benar-benar ini konfirmasi dari Roh Kudus. Saya nggak berani lagi berdalih, langsung saya bilang, Pap, andai kalau masih ada waktu dan kalau Papi berkenan, izinkan saya untuk berbicara. Saya cuma bilang begitu, izinkan saya berbicara. Tetapi kalau misalnya Papi nggak berkenan ya jangan gitu ya. Jadi saya benar-benar minta cross check daripada firman itu, daripada kegerakan Roh Kudus itu. Singkat cerita saya sampaikan ibu-ibu, akhirnya saya maju ke depan dan saya sampaikan dengan singkat ya ibu-ibu ya apa yang Roh Kudus sudah sampaikan. Dan luar biasa memang pekerjaan Roh Kudus itu tidak keliru. Karena di dalamnya ada satu pesan yang ingin disampaikan kepada waktu itu banyak anak-anak muda ya ibu-ibu ya. Luar biasa. Dan setelah ibadah selesai ternyata ada orang yang menemui. Ibu betul apa yang ibu sampaikan. Sungguh sangat memberkati dan anak saya benar-benar diberkati. Jadi tidak pernah ada kata yang kebetulan. Pekerjaan Roh Kudus memberikan waktu bagi kita untuk kita menjadi saksinya. Puji Tuhan ya. Saya cuma diberi waktu tinggal 5 menit lagi, saya kira 45 menit. Ternyata cuma 25 menit ya. Oh luar biasa. Oke, kita cepat aja ya ibu-ibu ya. Bagaimana kita belajar dengan mengenal suara Roh Kudus? Yang pertama ya, kenali Roh Kudus secara pribadi dan mendekatlah kepadanya. Kalau kita tidak mengenal Roh Kudus secara pribadi,
kita tidak akan mengerti bagaimana mendengar suara Roh Kudus, ya. Yakobus 4 ayat 8a katakan bahwa mendekatlah kepadaku, maka ia akan mendekat kepadamu. Jadi harus ada hubungan timbal balik antara kita dengan Roh Kudus, ya. Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a katakan pun seperti itu. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hatimu, maka aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi membawa persembahan, ya, kerinduan bagaimana kita dapat bertemu muka dengan Roh Kudus. Itu poin yang pertama, bagaimana kita bisa belajar mengenal suara daripada Roh Kudus. Poin yang kedua, tinggal di dalam firman-Nya, ya. Kita tinggal di dalam firman-Nya. Yohanes 15 ayat 5 katakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di sini jelas ya ibu-ibu ya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, jadi ada hubungan saling, ya. Bukan hanya sepihak. Tuhan mau hubungan kita saling, ya, saling menyukakan. Tinggal di dalam dia itu bukan berbicara tentang kesibukan agamawi kita, aktivitas kita, mungkin ke gereja, pelayanan, apapun juga itu kegiatan agamawi. Tetapi bagaimana pengenalan pribadi kita kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang terpenting. Jadi kegiatan agamawi membuktikan ya bahwa kecintaan kita kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang menjadi tolok ukur. Yang menjadi tolok ukur adalah kita tinggal di dalam firman-Nya. Ya, mengenal firman-Nya dengan jelas. Apa sih maunya Tuhan? Ya, tidak hanya sekedar membaca ayat, sekedar begitu saja, tetapi benar-benar firman itu yang kita baca, yang kita renungkan, itu benar-benar kita hidupi. Itu yang namanya kita tinggal di dalam firman-Nya. Bukan hanya dengar khotbah, masuk kiri, keluar kanan, bukan seperti itu. Tetapi baiknya ibu-ibu kita mencatat, merenungkan kembali, dan menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Jadikan firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku ya. Jadi hidup di dalam firman-Nya, bukan di dalam kedagingan kita. Poin yang ketiga, bagaimana kita belajar untuk mengenal suara Roh Kudus, yaitu tinggal dalam kasih-Nya. Bagaimana sih tinggal dalam kasih-Nya? Apabila kita mengasihi seseorang, ya, tentunya kita pasti akan peduli ya dengan keinginan atau kerinduan dari orang yang kita kasihi. Apa kerinduan daripada Tuhan? Sempat ya, Simon Petrus ditanya sampai 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Tapi Simon Petrus bilang, aku mengasihimu Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Gembalakanlah domba-dombaku. Biarlah hidup kita boleh bermanfaat bagi orang lain ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 15 katakan bahwa sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar ya. Bukan berarti kita semua harus menjadi pengkhotbah, bukan. Tetapi Tuhan minta kita menjadi saksinya yang dapat dilihat semua orang tentang apa yang engkau lihat dan engkau rasakan di dalam hidupmu. Hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Buah-buah itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Matius 7 ayat 16 sampai 21 dikatakan ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita akan dikenal di luar itu dari buah-buahnya. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Enggak mungkin ya ibu-ibu ya.
Begitu juga dengan kehidupan kita. Pengikut Kristus yang sejati, buah-buahnya itu akan dilihat oleh dunia. Apakah kita benar-benar sabar, benar-benar kita memiliki kasih yang daripada Tuhan. Semakinlah peka hidup bersama Roh Kudus. Semakin kita mengenal Roh Kudus, kita akan semakin tajam mengenali suaranya. Semakin kita mengenal Roh Kudus, semakin kita tahu bahwa Dia sedang berbicara dengan kita. Semakin kita mengenal Roh Kudus, semakin kita dapat membedakan suaranya dalam hidup kita. Karenanya terus bangun keintiman dengan Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus menguasai setiap kita. Dan kita merasakan akan tuntunannya. Bukan berarti hidup dengan Roh Kudus tidak ada tantangan, tidak ada pergumulan ya ibu-ibu ya. Tetapi ketika kita berjalan bersama Roh Kudus, langkah yang akan kita jalani terasa ringan. Karena damainya, sukacitanya melingkupi dan menjadi bagian dari kita semua. Ada amin? Luar biasa. Mari saudaraku, kita akan naikkan satu pujian. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis Katakan sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Mari ibu-ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Katakan, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Datang urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Katakan, Roh Kudus yang manis. Mari para wanita Allah terkasih, siang hari ini merupakan siang yang sungguh istimewa. Bagaimana kita dapat diajar bahwa Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, senantiasa siap untuk bermitra dengan kita. Undang Dia, katakan, Roh Kudus datang penuhiku. Amin. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Oh, datang urapiku. Urapiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis. Singer terus menaikkan pujian ini.
Mari ibu-ibu sekalian, firman Tuhan berhenti sampai di sini. Sudah sejauh manakah kedekatan kita kepada Roh Kudus? Baiklah kita introspeksi diri kita sendiri. Sudahkah kita memprioritaskan Tuhan di dalam setiap langkah kita? Roh Kudus tidak pernah memaksa untuk setiap kita, mengundang di dalam hidup kita. Roh Kudus sangat lembut dan manis. Apakah hari-hari ini mungkin ibu-ibu semua sedang dalam keadaan letih, dalam keadaan pergumulan yang berat? Undang Roh Kudus untuk bermitra denganmu. Bagi ibu-ibu yang rindu untuk Roh Kudus bekerja lebih jauh lagi, boleh sekiranya mengangkat tangan dan tetap ada di tempat. Biarlah kita mau melihat komitmen kita kepada Tuhan. Roh Kudus, aku mau untuk Engkau tinggal di dalam hatiku. Roh Kudus, aku mau Engkau menjadi penolongku. Roh Kudus, aku mau Engkau menjadi penuntun dalam hidupku. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang manis. Engkau selalu ada di dalam hati setiap kami. Biarlah Engkau bergerak dengan bebas di dalam hidup kami. Engkau melihat tangan-tangan yang sudah terangkat Bapa. Biarlah Engkau mengurapi mereka satu persatu Tuhan. Mereka mengundang Roh Kudus untuk bekerja lebih jauh lagi ya Bapa. Engkau melihat hatinya yang terdalam Tuhan. Pakai anak-anak-Mu dengan lebih dahsyat untuk menjadi wanita yang kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa, Engkau ajaib bagi kami. Biarlah Tuhan terus berbicara di dalam hati setiap wanita-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas, bergerak bebas di dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk suara-Mu untuk pagi dan siang ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu terkasih.